Penerang Solo Balarik yang dibuka secara resmi. Hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan meriah. Inilah tanda Rang Solo Balarik yang dibuka secara resmi. Sawah-sawah di jantung kota Solo mungkin tak seberapa luasnya. Padinya yang dipanen mungkin hanya cukup untuk warga kotanya sendiri. Namun, sawah-sawah kota Solo adalah perlambang dari kesadaran sebuah kota tentang ketahanan pangan, dari peran serta kaum adat dalam menjaga peradaban. Kelak di masa depan, sawah-sawah Solo itu adalah sekolah, tempat orang dari berbagai penjuru dapat belajar tentang menjaga sawah, menjaga padi, menjaga beras, menjaga nasi, adalah menjaga makan, menjaga perut, menjaga tubuh, menjaga manusia, menjaga kehidupan. Belajar agama dan membangun. Orang-orang dari berbagai penjuru juga dapat datang ke Solo untuk belajar tentang sawah, adat, kota, dan manusia. Orang-orang dari berbagai penjuru juga boleh datang ke Solo, ke kota Serang Madinah. Kota Solo dahulunya merupakan satu wilayah nagari di Kabupaten Solo, yaitu Nagari Solo. Hasrat untuk menjadi kota madya dirintis sejak tahun 1946 dalam sidang Komite Nasional Cabang Solo melalui panitia yang diketuai oleh Marah Adin Datuk Penghulu Sati, yang kemudian berkembang melalui suatu rapat umum di lapangan perapatan adat Nagari Solo di Lubuk Sekarang, yang dihadiri oleh para penghulu dan pemuda masyarakat Nagari Solo yang dipimpin oleh MHT Datuk Bandarul Hitam. Selanjutnya, secara bulat menyetujui dan mendukung pengembangan Nagari Solo menjadi kota madya Solo. Dari tempat inilah nenek moyang orang Solo melihat suatu dataran yang cukup baik yang mereka sebut dengan tak elok-eloknya. Dalam perkembangannya, kata tak elok-eloknya berubah menjadi Solo. Namun di lain sisi, banyak juga pihak yang menyatakan kata Solo juga berasal dari kata Solo.
kakak mana lima bumi dipijak isinan langit dijunjung lima semua digali isinan ayah di sawah lima bumi dipijak isinan langit dijunjung lima semua digali isinan ayah di sawah